Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore Media di channel kita di Explore Media. Di tema sekarang kita akan membahas dari materi program kebijakan publik. Di samping saya sudah ada dari pihak Kelurahan Pagar Batu dengan Bapak TB Subagja selaku ketua kasih ya Pak ya, kasih pembangunan. Untuk lengkapnya nanti Pak Bagja sendiri yang akan menyampaikan tugasnya di kelurahan itu apa aja kira-kira gitu. Oke Sobat Explore, kita mulai tentang tema kita yang akan kita bahas hari ini. Temanya tentang kebijakan publik yang ada di Kelurahan Pagar Batu. Posisi kita sekarang ada di Kampung Pasir Angin, di kaki Gunung Karang, Banten. Gimana Pak Bagja? Bisa diceritain Pak Bagja? Di kelurahan, di kantor, hari-hari tugasnya sebagai apa Pak? Saya di kelurahan sebagai kasih pembangunan ya. Kasih pembangunan. Nah, kasih pembangunan, ya kegiatan atau tupoksinya ya di bidang pembangunan. Pembangunan Ya infrastrukturnya, baik dari UMKM-nya. UMKM-nya juga termasuk ekonomi. Ya, sosial, mungkin ada lagi kasih kesos juga ada. Jadi semua sistem di pemerintahan itu ada lurah, sekretaris lurah, kasih pemerintahan, kasih kesos, dan kasih pembangunan. Ada 4 kasih berarti? Ada 4 kasih. Dan terkait dengan kasih pembangunan yang ada di Kelurahan Pagar Batu ini, mungkin infrastruktur yang paling utama. Iya. Yang paling utama karena kenapa kita melihat di Kelurahan Pagar Batu mungkin masih banyak jalan yang kurang ya, yang kurang layak lah untuk dilalui oleh kendaraan. Saya lihat juga banyak terjadi insiden kecil terkait dengan kendaraan roda 2 karena jalan yang kurang bagus, kurang sesuai kualitasnya. Ya, sesuai dengan kualitas gitu. Karena mungkin dari segi alam juga gitu kan. Kondisi alamnya ya. Kondisi alam di sini. Terus untuk ekonomi kita kan terkait dengan di Kelurahan Pagar Batu itu hasil dari masyarakat ini penghasilannya itu mungkin rata-rata dari hasil bumi. Dari hasil bumi. Ya, pertanian juga kan? Pertanian ada juga. Ya intinya yang pokoknya hasil bumi, pertanian, dan mungkin perikanan itu lagi tahap-tahap yang akan dilaksanakan. Mungkin yang ada juga yang tidak. Dan yang paling intinya di sini saya tingkatkan untuk di Kelurahan Pagar Batu dari UMKM terkait dengan kerajinan tangan, disebut anyaman bambu. Ada berapa UMKM yang terdata di Kelurahan Pagar Batu Pak? Kurang lebih yang saya data itu UMKM kalau bentuknya ada yang bentuk kube ya, itu ada kelompok usaha bersama ya. Ada 10 kalau yang ada di data di saya gitu. Terus kalau misalkan dari masyarakatnya sendiri rata-rata kebanyakan di sini itu pengrajin ya, dari anyaman bambu, pembuatan alat-alat masak ya. Alat-alat masak dalam artian dari anyaman bambu, seperti kalau bahasa kasarnya kipas yang bambu itu ya. Itu kan multiguna. Itu dari 10 UMKM yang kedata itu dibina ya sama kelurahan. UMKM sih kalau kube. Kube ya, 10 kube yang ada itu di bawah binaan kelurahan, pihak kelurahan. Iya, gitu. Dan itu juga itu tersebar di berapa kampung Pak? Itu semua mungkin di semua RW. Ada berapa kampung sih di ini? Di sini ada 44 RT. 44 RT. Gitu. Semuanya juga istilahnya kalau yang paling utama kerajinan itu yang adanya di Pasir Angin. Pasir Angin. Di Pasir Angin ada berapa kubah tuh? Kalau dari 10 itu? Dari 10 itu 3 kalau nggak salah. 3 ya? 3 kubu yang ada di sini. 3 kubu itu mayoritas pengrajin bambu semua. Bambu, terus makanan ringan yang berbentuk renggining kalau bahasa. Renggining. Ya, itu banyak sih kreasi-kreasi yang belum bisa dikembangkan di sini. Nah, kalau soal rencana dari kelurahan sendiri gimana nih? Masalah
kebijakan kelurahan terkait. Saya lihat soalnya di sini ada potensi wisata juga nih, Ya. wisata religi gitu. Betul. Terkait rencana itu ada gak? Kita betul. Emang kita dari kelurahan juga ingin memajukan wisata yang ada di Pagar Batu ini terkait dengan wisata religinya, Iya. gitu. Karena di sini udah terbukti dari awal petilasan dari para wali juga ada masjid kunonya, gitu Iya, kan. betul. Ada Syekh Rako, Iya. Syekh Karang, gitu. Di sini bagus untuk wisata religi karena kenapa? Yang saya lihat. Jadi peninggalan dulu itu Gunung Karang itu istilahnya banyak hal-hal yang harus Dilestarikan. dilestarikan lagi gitu, terkait dengan ya intinya wisata religi dan mungkin ada Rencana sama kabupaten sudah ada kerjasama atau niat atau gimana? Program atau dari gimana? program pemerintah kabupaten juga itu kita melalui musrenbang atau apapun ya, yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang kita ajukan baik dari segi pembangunan ataupun dari segi Infrastruktur ya, Infrastruktur. khususnya jalan ya. khususnya Jalan di sini kurang bagus kayaknya. ya sebagian Sebagian. Oh kurang ya, siap. bagus karena mungkin dari perencanaannya mungkin itu kan ada Belum skala prioritas. Oh ya. Yang paling utama yang diinginkan di Kelurahan Pagar Batu itu mungkin ingin meningkatkan perekonomian yang ada di sini terkait dengan memajukan UMKM-nya, kan terus dari wisata religinya. Nah kalau misalkan infrastrukturnya mendukung, mungkin Iya. ekonomi di sini juga Pengaruh juga ya, berkembang juga ya. Dan istilahnya kalau misalkan pemerintah daerah mungkin tidak fokus ke Pagar Batu aja gitu kan. Oh, ada Mungkin skala binaan, prioritas ya. Skala prioritasnya. Dan di Pandeglang itu kan ada sekitar 35 kecamatan. 35 kecamatan. Kalau Pagar Batu kecamatan Majasari ya. Ya, betul, kecamatan Majasari. Dan di sini juga ada 5 kelurahan kan ya, kecamatan Majasari. Tapi setidaknya ini niatan untuk ngebangun wisata religi di sini sudah ada rencana, Sudah koordinasi sama kecamatan sama kabupaten udah ada tuh ya. sudah ada bahkan dari Dinas Pariwisata juga mungkin kita juga Oh iya, koordinasi juga ya. Dinas Pariwisata juga terkait dengan kalau misalnya untuk ke kecamatan dan kabupaten mungkin kita secara tidak langsung juga Sudah itu juga terus aja intens ya. iya intens Koordinasinya. ibaratnya kita kalau ada program-program yang yang bagus buat kegiatan buat masyarakat yang ada di sini kenapa kita diam gitu. Jadi kita minta ke pemerintah yang ada di kabupaten atau misalnya tingkat kecamatan. Nah sekarang realnya nih Pak, konkretnya nih kira-kira bisa kan nih kira-kira Bapak jawab nih. Coba kita tanya nih Sobat Explore. Dan, ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa Pak. Nah, ini sudah ada bentuknya wisata religi. Terus masyarakatnya juga sudah ada kube kan beberapa bersiap. Kalau misalnya mereka tuh istilahnya punya produk terus dijual di tempatnya kan enak tuh gitu kan. Jadi buat income mereka. Maksud saya gini, sudah ada belum pembahasan real misalkan ini ya udah wisata religi di Pagar Batu tahun 2023 kita mulai kembangkan gitu. Ada kayak gitu gak Pak? Saya rasa kita mungkin dari saya sebelum ada di sini juga mungkin udah ada. Oh udah ada. Ya, udah ada gitu ya. Iya. Ke arah sana gitu kan. Untuk di Pagar Batu ini wisata religinya gitu. Iya. Mungkin secara mungkin perlahan-lahan lah. Mau perlahan gitu. Gitu mungkin dari pemerintahan daerah juga akan berpikir seperti nanti ke depannya untuk wilayah ini untuk memajukan wisata religi yang ada di sini. Soalnya saya berani bicara gini Sobat Explore karena kemarin saya naik ke atas itu cukup potensi gitu. Betul. Cukup berpotensi, ditambah lagi nilai-nilai spiritual gitu kan, jadi banyak orang tertarik mungkin gitu kan. Ada Ada hal-hal hal-hal mistis, mistis, ada hal-hal bicara keyakinan kayak gitu kan. Ini cukup menarik, cuman kan sangat disayangkan kalau dukungan fasilitas segala macam tuh nggak ada. Khawatir jadi malah merepotkan warga sekitar gitu kan, pengelolaannya lah istilahnya belum ada. Ya intinya gini, kalau misalkan kita dikembangkan untuk wisata religi kita mungkin kita juga butuh infrastruktur yang bagus. Iya.
Ya saya lihat yang di wilayah Pagar Batu ini mungkin dari kewilayahannya itu mungkin dari lahan, kalau untuk kendaraan itu dari tempat parkir juga agak susah. Iya, Gitu. iya. Ya parkir repot kayaknya. Kalau misalkan Di mana itu parkirnya? gitu kan, jalan sama rumah itu hampir Sama. berdekatan lah ibaratnya. Nggak ada batas lah. Nggak ada batasnya gitu. Mungkin dari segi itu juga ada Harus hambatan. dipikirkan juga lah. Kan kita juga tidak menutup kemungkinan gitu kan, ada misalkan dari pembangunan yang ada di sini mungkin ada inisiatif untuk ke arah sana. Iya, iya. Nah, karena wisata religi yang ada di sini itu bukan aja di Sumur Tujuh atau Masjid Kuno gitu kan, karena di Kampung Pak Bu Haji juga kan Pak Bu ada, Haji, iya. gitu. Syekh Karang, Syekh Rako, gitu. Itu yang paling inti. Itu berarti lengkap lah kalau dibuat satu paket gitu kan, Ya. wisata religi Pagar Paling lengkap Batu. sebenarnya Iya, menarik Mungkin gitu. di wilayah lain juga sama gitu. Cuma Iya. yang saya lihat sekarang ini gitu, yang saya rasakan selama saya berada di sini itu paling lengkap ada di sini. Iya, saya pas naik kemarin papasan sama santri Iya, turun gitu kan, mereka 10 orang gitu. betul. Terus turun, terus naik lagi ketemu di atas. Dari orang mana tuh? Orang Jakarta juga ada, orang Cikande juga ada gitu. Dan mungkin kalau dilihat dari ini tiap malam Jumat juga Iya. banyak ya pengunjung yang ziarah ibaratnya ya, ke para makam syekh itu. Terus di masjid juga sama. Tiap malam pasti ada aja yang datang gitu. Iya, Buat saya juga kurang paham gitu kan, Iya, iya. seperti apa. Kalau kita cuman berharap justru ini kan makam waliullah gitu, Iya. makam syekh gitu kan. Udah akan lebih bagus sih, silakan Pak, kalau misalnya dikelola lebih bagus gitu. Kemarin saya sempat lihat satu pos misalkan itu, aduh kotor banget karena nggak ada yang ngelola, saya maklum. Ya. Karena mereka nggak ada yang ngelola, karena tempat ini belum ada yang ngelola, Iya, jadi mereka masih senaknya mungkin kali ya. betul lah. Kalau ada yang ngelola mungkin akan lebih bagus kali. Ya, Mudah-mudahan lah ya Pak ya. mudah-mudahan lah gitu. Ada Dengan rencana adanya, gitu. Tim dari Siap. Explore Media Nanti kita mungkin coba. bisa mengangkat lah. Iya, kita ngangkat. Wisata religi yang di sini. Terus yang paling intinya bisa mengangkat Potensi. potensi yang ada di sini, terutama untuk ekonomi yang masyarakat yang ada Iya, di betul. wilayah Pagar Batu. Ya. Oke, mungkin kurang lebihnya demikian ya, Pak TB ya. Karena mungkin saya juga ibaratnya masih belum semuanya gitu, Iya, betul. menguasai wilayah yang ada di Pagar Batu ini. Kalau menurut saya mah ini lumayan seru nih wilayah Bapak nih, kelurahan ini. Ada di kaki gunung, Iya. terus juga warganya ramah-ramah. Ya, mudah-mudahan. Dan dari saya juga sangat pribadi saya sendiri gitu, dengan masyarakat yang ada di wilayah Pagar Batu sangat mengacui jempol lah Iya, iya. terkait dengan gotong royongnya Iya. gitu. Itu intinya. Iya. Jadi masyarakat ini kalau misalkan apa-apa dia langsung Langsung sigap ya. sigap gitu. Terkait dengan pembangunan juga, kalau misalkan belum ada terlaksananya, yang melihat jalan ibarat rusak, masyarakat juga langsung tuh dengan ibaratnya ada iuran warga atau semacamnya diberikan itu, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin mereka inisiatif untuk Oke. Siap. gitu. Oke Pak TB, kurang lebihnya demikian. Sobat Explore, bincang-bincang ringan kita sama kasih pembangunan kelurahan Pagar Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, tentang kebijakan pihak kelurahan terkait potensi wisata yang ada di sini gitu. Memang sudah disiapkan lah, tapi entah itu kan kebijakan di atas juga ya Pak, keputusan ada di atas gitu. Ya, itu juga nanti ketika ada kegiatan lagi, nanti mungkin dari kelurahan juga dengan RT RW-nya dan masyarakat yang ada di sini, mungkin kita akan memperjuangkan supaya masyarakat di sini itu tingkat ekonominya Lebih sejahtera lagi, lebih naik lagi lah dari dan sekarang. banyak juga alhamdulillah dari bantuan pemerintah pusat dan sampai daerah gitu ya. Itu mungkin dari UMKM mungkin dengan adanya Iya. ibaratnya Covid ini gitu kan, turun untuk membantu dari permodalannya, dan alhamdulillah itu dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah Pagar Batu. Pagar Batu. Oke.
Siap, terima kasih Pak TB atas waktunya. Sama-sama. Semoga rencana-rencana Bapak kelurahan sini bisa berjalan sesuai harapan. Amin ya, mudah-mudahan lah. Demikian Sobat Explore, bincang-bincang dengan kita dengan Pak TB. Sampai jumpa di program mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Media.